Thailand dikenal sebagai Siam Thailand. Dalam bahasa asli Thailand, Thailand ini disebut dengan Muang Thai. Yang Muang Thai ini dimana memiliki arti sebagai tanah kebebasan atau negeri orang merdeka. Thailand sendiri memiliki ibu kota Bangkok, di mana Bangkok ini merupakan kota terbesar di Thailand. Nah, secara astronomis, Thailand ini terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dengan memiliki luas wilayah kurang lebih 514.000 km persegi, dengan lebih dari 90%-nya merupakan daratan. Nah, untuk batas-batasan geografis wilayah di negara Thailand ini, di mana di sebelah utara terdapat batasan negara Laos dan Myanmar, dan sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam, dan untuk sebelah timur yaitu berbatasan dengan Laos dan Kamboja, dan sebelah barat yaitu berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Wilayah Thailand sendiri ini memiliki karakter geografis yang sangat beragam, di mana bagian utara merupakan wilayah-wilayah pergunungan, bagian timur ini merupakan daratan tinggi, bagian tengah ini merupakan sebagian besarnya merupakan daratan rendah, dan untuk bagian tenggara merupakan lembah dan juga perbukitan, dan untuk sebelah selatan merupakan daratan sempit yang melebar hingga ke semenanjung Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Megamelani dari kelompok Thailand ingin menjelaskan mengenai sistem pemerintahan negara Thailand. Sistem pemerintahan negara Thailand menganut sistem pemerintahan kesatuan parlementer konstitusional, yang dimana negara dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dan kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Untuk negara Thailand itu sendiri, karena menganut sistem pemerintahan parlementer monarki konstitusional, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisah kekuasaannya. Kepala negara dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang mengatur segala halnya jalannya pemerintahan. Berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yang dimana sistem pemerintahan dipegang penuh kekuasaannya oleh satu orang yaitu raja, dan kekuasaan raja bersifat tidak terbatas atau tidak terhingga karena bersifat absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafat Mawati. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik negara Thailand. Jadi ada 3 kekuasaan lembaga negara Thailand, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama itu lembaga legislatif. Lembaga ini disebut juga Majelis Legislatif Nasional, atau dalam bahasa Thainya disebut juga dengan Rata Sapa. Legislatif ini terdiri dari 2, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Nah, parlemen di Thailand ini menganut sistem 2 kamar atau bikameral, yaitu Senat sebagai majelis tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai majelis rendahnya. Nah, sebelum kudeta militer, pada September 2006, Senat ini beranggotakan 200 orang yang dipilih secara langsung untuk mewakili setiap provinsi pada daerah pemilihan yang ada. Namun setelah tahun 2006, Senat ini beranggotakan 150 orang, di mana 76-nya itu dipilih secara langsung dan sisanya itu dipilih oleh Komite Pemilihan Senat. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tahun 2006 ini beranggotakan 500 orang, di mana 400 orangnya itu dipilih secara langsung dan sisanya diambil dari nama-nama yang diajukan oleh partai. Namun setelah tahun 2006, nama-nama yang diajukan oleh partai ini berkurang hingga mencapai 80 orang. Nah, tugas utama Senat diantaranya yaitu memvalidasi rancangan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Menteri dan memberhentikan pejabat negara yang terbukti melakukan tindak korupsi. Nah, yang kedua itu ada lembaga eksekutif. Lembaga ini terdiri dari Raja dan Perdana Menteri. Di sini Raja ini memiliki kekuasaan lewat sistem kabinet yang ada dan juga berwenang untuk memperingatkan pemerintah yang melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan pemerintahan di Thailand. Sedangkan Perdana Menteri ini diangkat dan dipilih oleh Raja secara langsung dan juga menjalankan pemerintahan Thailand berdasarkan atau atas nama Raja tersebut.
Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif yang terdiri dari pengadilan hakim, pengadilan banding, mahkamah agung, pengadilan buruh dan anak, dan juga pengadilan first instance. Nah, tugas lembaga yudikatif ini sama dengan tugas yudikatif pada negara-negara lainnya, di mana berperan sebagai pengadilan negeri untuk mengatasi persoalan tindak pidana yang terjadi. Sistem konstitusi di negara Thailand didasarkan pada sistem hukum sipil law. Artinya, dalam hal ini, sistem hukum negara Thailand mengikuti sistem hukum negara-negara Eropa yang berasal dari kodifikasi hukum pada masa era Kekaisaran Romawi, tepatnya pada saat pemerintahan Kaisar Justianus abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam hal ini, konstitusi adalah hukum tertinggi di negara Thailand yang merupakan undang-undang untuk mengatur kekuasaan raja, majelis nasional, dewan menteri, pengadilan, dan masyarakat. Konstitusi juga mencakup ketentuan yang menguraikan hak, kebebasan, dan kewajiban rakyat. Selain itu, berisikan juga tentang prinsip-prinsip dari kebijakan dasar negara yang kaitannya dengan misalnya keamanan nasional, sosial budaya, hubungan luar negeri, perekonomian, dan lingkungan hidup. Adapun sumber-sumber hukum dalam konstitusi negara Thailand ialah yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terus ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersil. Terus juga ada salah satu sumber hukum lainnya ialah dekret darurat yang dikeluarkan oleh raja pada saat kondisi yang mendesak agar terciptanya atau terjaganya keamanan nasional, keselamatan publik, dan stabilitas ekonomi secara nasional. Video kali ini membahas tentang sistem ekonomi di Thailand. Thailand memiliki mata uang bernama Baht, di mana Thailand memiliki sistem ekonomi yang sama dengan sistem ekonomi Indonesia, yaitu menggunakan sistem ekonomi campuran. Adapun sektor andalan perekonomian Thailand yaitu sektor agraris, di mana Thailand merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia, dan Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena memiliki tanah-tanah yang subur dan iklim tropis yang sangat cocok untuk mengembangkan pertanian. Kondisi iklim yang lembab juga membuat pepohonan banyak tumbuh di Thailand. Adapun hasil utama dari Thailand yaitu beras, jagung, kayu gelondongan, tapioka, buah-buahan, dan juga karet. Nah, pada tahun 1985 sampai 1995, Thailand mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dengan rata-rata pertumbuhan 9% per tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pariwisata di Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang mempunyai destinasi wisata yang bisa menarik wisatawan untuk mengunjungi negara Thailand tersebut. Sebut saja yaitu berbagai pasar yang menjual berbagai barang serta aksesoris yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang menjadi daya tarik wisatawan seperti Chatuchak Weekend Market, Chiang Mai, dan masyarakat atau wisatawan yang suka snorkeling dengan melihat wisata bawah alam laut bisa di Krabi, yaitu ada kuil juga bernama Wat Arun dan tempat lainnya. Tempat seperti The Grand Place yang menyajikan pemandangan serta arsitektur budaya yang indah. Negara Thailand mendapatkan dana yang masuk ke negara melalui kegiatan pariwisata. Kedatangan wisatawan sangat penting bagi negara Thailand karena menjadi sumber penghasilan di samping mengandalkan sumber daya alam yang terkenal seperti padi. Situasi politik di negara Thailand, terutama pada tahun 2020 kemarin, telah terjadi aksi demonstrasi secara besar-besaran. Meskipun pandemi COVID-19 belum mereda di sana, akan tetapi masyarakat Thailand tidak menghiraukan pandemi tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat Thailand menuntut beberapa hal kepada pemerintah dan kerajaan. Dalam hal ini, tuntutan yang pertama ialah menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha agar mundur dari jabatannya. Hal ini dikarenakan kekecewaannya masyarakat terhadap pemerintahan militer di bawah kepemimpinan Prayut Chan-o-cha yang tidak pro-demokrasi. Kemudian, tuntutan yang kedua ialah menuntut untuk merevisi konstitusi hukum lese majeste yang berisikan tentang pelarangan penghinaan terhadap kerajaan Thailand. Yang artinya, jikalau masyarakat Thailand ketahuan menghina ataupun mengkritik kerajaan, maka akan didakwa hukuman 15 tahun penjara. Dan hal tersebut diminta oleh masyarakat agar dihapuskan. Dan yang terakhir atau tuntutan yang ketiga ialah menuntut reformasi kerajaan monarki berupa pembubaran pengawal kerajaan, menetapkan konstitusi baru yang lebih demokratis, dan menuntut adanya pemisahan antara aset pribadi kerajaan dengan aset pribadi sang raja. Nah, karena ketiga tuntutan tersebutlah yang membuat masyarakat Thailand bersikeras untuk melakukan demonstrasi meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela pada saat itu.
Selanjutnya ada kasus hak asasi manusia di Thailand. Di sini saya mengambil salah satunya adalah konflik separatisme Patani di Thailand Selatan. Jadi pada sejarahnya Patani merupakan bagian dari kerajaan Melayu Islam yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Thai pada tahun 1902. Kemudian lahirlah kebijakan revolusi budaya atau Ratniom pada tahun 1938 yang dibuat oleh seorang jenderal militer bernama Pibun Songkram. Tujuan daripada kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan identitas budaya Thai yang maju dan juga adanya peraturan mensiamkan atau menegakkan orang-orang yang bukan berasal dari etnis Thai. Nah, revolusi budaya inilah yang menjadi awal mula dari senjangan ekonomi, politik, sosial, dan juga hadirnya gerakan separatisme yang ingin memerdekakan dirinya dari pemerintahan Thailand atau mendapatkan otonomi khusus. Kerajaan Siam juga memberlakukan identitas kedaerahan dengan trinitas yaitu Eta, Lak, Thai sebagai semboyannya, yang artinya Thailand hanya mengakui masyarakat yang beretnis Thai, beragama Buddha, dan patuh terhadap otoritas raja. Namun, masyarakat Patani pun menolak kebijakan tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan separatisme, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan politik. Konflik separatisme ini berlangsung selama 3 fase. Nah, fase pertama ini berlangsung dari tahun 1960 sampai 1998. Ditandai dengan adanya pembentukan Barisan Revolusi Nasional atau BRN pada tahun 1960 dan juga pembentukan organisasi Bersatu Patani yang disebut juga dengan PULO pada tahun 1968. Nah, pada fase kedua berlangsung dari tahun 2001 sampai 2004, ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah Thailand yang memberikan sokongan dana kepada masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam gerakan separatisme untuk meredakan konflik yang terjadi. Nah, pada fase ketiga ini dari tahun 2005 sampai 2018 ditandai dengan adanya kelompok baru yang menganut ideologi Islam seperti Barisan Islam Pembebasan Patani atau BIPP dan Gerakan Mujahidin Islam Patani atau GMIP. Nah, pemerintah Thailand juga akhirnya membuat beberapa kebijakan seperti kebijakan militer, politik, dan ekonomi. Nah, adapun kebijakan militernya yaitu pemerintah Thailand membuat kebijakan darurat militer pada tahun 2004 dan 2005. Kebijakan politiknya yaitu adanya penandatanganan dokumen kesepakatan antara Malaysia dan Thailand di Kuala Lumpur dengan hadirnya Ramadan Inisiatif sebagai bentuk persetujuannya, dan kebijakan ekonominya yaitu Malaysia dan Thailand bekerja sama dalam bidang ekonomi, yaitu membuat kesepakatan yang mencakup 3 hal, yaitu employment atau pekerjaan, education atau pendidikan, dan juga entrepreneurship atau kewirausahaan. 3 hal ini disebut juga dengan naskah 3E. Terima kasih.